Pada kesempatan ini saya akan menceritakan dua tokoh, dua kisah. Mereka bisa bertahan di dalam penderitaan fisik yang luar biasa setelah menerapkan prinsip dikotomi kendali dari filsuf Stoa. Siapa dan bagaimana mereka bisa bertahan akan saya sharingkan pada video kali ini. Dan sebelumnya, baiklah jika Anda like video ini, menulis komentar pada kolom komen apa dan bagaimana pengalaman Anda mengatasi sebuah kesulitan, mengatasi penderitaan, agar banyak orang belajar dari komentar kesaksian yang Anda tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda. Dua tokoh yang akan saya ceritakan, yang pertama adalah Stockdale. Stockdale ini adalah pilot Angkatan Laut Amerika Serikat yang ditugaskan untuk menerbangkan pesawat di dalam misi penerbangan, dan sudah 150 misi penerbangan yang dia lakukan di atas wilayah musuh, saudara, di Vietnam. Pada suatu ketika dia menerbangkan pesawat, dia ditembak oleh tentara Vietnam dan akhirnya jatuh di Vietnam Utara. Dia ditahan selama 7,5 tahun, dan 4 tahun dari 7,5 tahun itu dia diisolasi. Dia ditahan sendirian, tidak berhubungan dengan orang lain. Stockdale ini mengalami penyiksaan yang luar biasa sampai akhirnya setelah bebas dia mempunyai cacat kaki, dia pincang. 15 kali dia mengalami siksaan yang luar biasa. Dia bisa bertahan. Sebelumnya dia sudah membaca filsafat Stoa, terutama mengenai prinsip dikotomi kendali. Dia sepakat, dia meyakini, dia menegaskan pada kesempatan dia ditawan, inilah, dia mengatakan, inilah ujian saya membuktikan kebenaran dari ajaran dikotomi kendali. Di situ, saudara, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia membangun persepsi dirinya terhadap segala siksaan dan keadaan itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia selalu membayangkan peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman indah yang sudah pernah dia alami. Dia tidak mau pikirannya fokus kepada penderitaan, tetapi pikirannya bebas untuk menghadirkan pengalaman-pengalaman bahagia, sukacita. Dan ketika dia diwawancarai setelah dia bebas, saudara, apa dan bagaimana Anda bisa bertahan dan lolos dalam sebuah penyiksaan yang luar biasa? Stockdale mengatakan itu tidaklah sulit, karena saya selalu membayangkan dari Natal ke Natal, dari Paskah ke Paskah, saya membayangkan kegiatan-kegiatan, acara-acara yang sangat menyenangkan. Dan saya tidak merasakan sebuah waktu yang begitu lama dan penyiksaan yang begitu dahsyat, karena saya merasakan, mengalami, membiarkan, memutuskan pikiran saya bebas. Orang bisa menyiksa fisik saya, tetapi dia tidak bisa menyiksa pikiran saya. Itu yang dia katakan. Di tahanan pun dia juga memberikan pelayanan penghiburan kepada rekan-rekan lain yang ditawan. Dan dia menemukan makna di dalam kehidupannya. Dia menemukan sukacita sehingga dia bisa bertahan. Tokoh yang kedua ini sangat terkenal. Dia seorang psikiater, hidup pada zaman kekejaman Nazi. Dia adalah keturunan dari Yahudi, seorang psikiater yaitu Viktor Frankl. Viktor Frankl ini ditahan, dibawa ke penahanan yang disebut ghetto bersama istri dan kedua orang tuanya. Lalu akhirnya istri Viktor Frankl dan kedua orang tuanya dan saudaranya itu dibawa ke kamp konsentrasi, saudara. Istrinya mati dibunuh, orang tuanya pun juga mati dibunuh, tinggal dia. Anda bisa bayangkan penderitaan yang dia alami.
Tetapi dia bisa bertahan. Mengapa? Karena dia juga meyakini seperti yang tadi Stockdale yakini, bahwa pikiran saya tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya. Saya masih mempunyai kebebasan dengan pikiran saya. Dan dia selalu mengkontemplasikan, dia selalu membayangkan sesuatu yang indah yang pernah dia alami, dan apa yang akan dia lakukan ketika dia bebas. Dan ini memberikan apa? Memberikan kekuatan, optimisme. Dan bukan hanya itu, dia juga membantu tahanan-tahanan lain dengan penghiburan-penghiburan. Dan akhirnya pengalaman dia selama di kamp konsentrasi, dia tulis dalam sebuah buku, yaitu Manusia Mencari Makna Hidup, dan dia mempunyai satu teori terapi yang disebut logoterapi. Dari dua kisah itu kita bisa belajar. Yang pertama, di dalam setiap kita mengalami penderitaan, baik itu fisik maupun non-fisik, kita bebas untuk menentukan mau mengeluh, mau menyerah, atau mau bertahan dan lolos dari penderitaan itu. Kalau kita mau bertahan dan lolos dari penderitaan itu, maka persepsi dan pikiran inilah yang harus kita setting, yang harus kita program sehingga membangkitkan optimisme. Membangkitkan optimisme caranya dengan apa? Mengenang kembali peristiwa-peristiwa baik bahagia yang pernah kita alami. Pelajaran kedua, penting sekali bagi kita jika kita orang tua untuk membangun rasa pengalaman bahagia pada diri anak, karena ini suatu saat akan menjadikan kekuatan. Lalu yang ketiga, sesulit apapun kondisi kita, baiklah kalau kita tidak fokus pada diri sendiri dan penderitaan, tetapi keluar dan membantu orang lain. Stockdale dan Frankl membantu tawanan-tawanan lain. Mengapa, saudara? Dengan kita membantu orang lain, kita bukan hanya melupakan penderitaan, tapi kita mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Itulah yang bisa kita sharingkan dan kita pelajari dari dua tokoh ini. Anda dan saya bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik. Sukses untuk Anda.